Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita akan mengikuti ibadah bersama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jumat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Diakon Esterlina selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Saudari Yuni Diana yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pada pagi hari ini. Ibu Evi Trinita dan Saudari Adelina Febriana yang menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius dan Penetua Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live training dari rumah tangga masing-masing. Berita Jumat hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Berita kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2020 atau Natal yang pertama akan dilayani Ibu Pendeta Oktavianti STH sebagai liturgus, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Untuk liturgus yaitu Ibu Atansi D. Bunge, maksud kami yang bertugas pada tanggal 25 Desember nanti, yaitu akan dilayani dari penetua dan diakon lingkungan 1, 2, dan 3 sebagai liturgus Ibu Penetua Atansi D. Bunge, song leader Penetua Yuberi E. Sumben, dan Penetua Mariana, pemain keyboard Yuni Diana. Berita keuangan. Untuk berita keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran minggu yang lalu tidak ada perubahan sesuai yang sudah Bapak Ibu pegang atau yang sudah dibagikan. Berita kebaktian. Bersama ini kami akan menyampaikan beberapa buah undangan kebaktian syukur dan undangan warga Jumat untuk bisa hadir dalam kebaktian ini. Yang pertama, kebaktian syukur di tempat keluarga Asentayan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat
dengan alamat Jalan Kapuas Seberang 2, RT 5, Kelurahan Barimba, pelayanan lingkungan 3, dan yang bertugas sebagai pemain keyboard Mardiampung SPD. Kebaktian syukur di tempat keluarga Uduk Y. Nihin yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Kapuas Seberang 1, RT 3, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Yuberi Ejumben, pemain keyboard Yuni Diana, yang undangannya akan kami bacakan sebagai berikut. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat GKI Barimba di tempat. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas penyertaan Tuhan kepada kita sekalian, maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat kiranya berkenan hadir pada acara kebaktian syukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tempat rumah keluarga Uduk Y. Nihin. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Yang mengundang Uduk Y. Nihin sekeluarga. Berita kebaktian selanjutnya. Kebaktian syukur di tempat keluarga Iin R. Sanden yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan alamat Jalan Kapuas Seberang 1, RT 3, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 1, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Yumita Murni, pemain keyboard Anggun. Berita kebaktian selanjutnya. Kebaktian syukur di tempat keluarga Junjung Besaluh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, alamat Jalan Kertakaeta RT 4, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Timotius, pemain keyboard Besteda Monica. Berita selanjutnya, diundang warga Jumat sekalian bisa mengikuti ibadah malam Natal yang akan disiarkan secara streaming dengan liturgi yang dibagikan di setiap rumah tangga dan juga dapat diikuti di gedung gereja Betania Barimba secara terbatas atau maksimal 50 orang sesuai aturan dan edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas atau Pemda dan Sinode GKI pada hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Natal yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kebaktian Natal yang kedua sekaligus pelaksanaan peneguhan sidi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 pukul 8.30
30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selanjutnya merupakan pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan ibadah Natal secara live streaming, yaitu SHM akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pagi. Setelah selesai ibadah, guru-guru SHM akan membagikan bingkisan Natal untuk anak-anak SHM yang akan diantarkan ke rumah-rumah masing-masing anak-anak yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Semuanya itu kebaktian-kebaktian yang akan dilaksanakan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Berita lain-lain. Bersama ini kami sampaikan kepada para pemuda dan pemudi yang mengikuti pengajaran katekisasi dan akan mengikuti peneguhan CD pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 agar bisa hadir bersama dengan orang tua atau wali di gedung gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 pukul 16 atau jam 4 sore untuk mengikuti pengambilan nas CD, petunjuk pelaksanaan dan gladi bersih, dan juga penyampaian lain-lainnya. Demikian disampaikan dan sangat diharapkan kehadirannya. Terima kasih. Demikian berita Jumat kami sampaikan. Kurang lebih dalam penyampaiannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus, yaitu perdamaian. Minggu keempat akan mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan yang memiliki semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Sementara Ibu Pendeta dan Penutua Diakon memasuki ruangan ibadah, kita berdiri sambil menyanyikan dan memuji Tuhan dari NKB nomor 50. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Hallelujah.
tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dalam kita memasuki minggu Advent yang keempat ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut nas pembimbing tadi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 61 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ada lagu sedap. Ada lagu sedap, ada bintang terang, Tuhan tetap, daya hidup tenang, bintang terang gemilang di malam senyap, sudah hadir sengaja di dunia gelap. Sukacita besar ada dalam dunia, ada seorang jemaat dari Raja Mulia, bintang hilang gemilang di malam senyap, sudah hadir sengaja di dunia gelap. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatkanlah kami dalam kasih setiamu dan karena kemurahan dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 dan 4. Kusongsong bagaimana.
dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amanat Gereja Kalimantan penulis, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih pula atas waktu, kelimpahan, kesehatan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Istimewa Tuhan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Istimewa jemaat-Mu yang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung terlepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengerniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, akan dinamai pelayanan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti kata kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan dikenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan
Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sedemikian jauh pembacaan kita untuk kita hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan dalam memasuki Advent yang keempat ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dan merefleksikan kembali pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terutama ketika kami bersuka cita, kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Suatu minggu yang melambangkan damai Kristus di dalamnya. Dan damai Kristus itu diwujud nyatakan dengan kehadiran Yesus yang lahir ke dunia bagi kami manusia. Sehingga di dalamnya kami memperoleh pengharapan. Biarlah Tuhan pada saat ini hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat 56 dengan judul nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Adventus artinya kedatangan. Kita menunggu, menantikan kedatangan Kristus, dan kedatangan Kristus yang pertama telah terjadi melewati peristiwa di Bethlehem, yaitu kelahiran Yesus, dan inilah yang kita rayakan dalam perayaan Natal yang kita rayakan. Dan pengharapan yang tertinggi orang-orang percaya, kita menantikan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, di mana Ia akan datang menjemput setiap orang-orang yang percaya untuk menerima bagian kemuliaan bagi orang-orang percaya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56
menceritakan tentang nyanyian pujian Maria, dan ini juga merupakan nas untuk kita merefleksikan Advent yang keempat ini. Saudara, Bapak, Ibu, selaku umat percaya, tentu kita diajak selalu untuk dapat memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya Yunani itu megalino, artinya mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan selaku sumber kehidupan bagi umat manusia. Jadi tindakan memuliakan Tuhan ini juga seharusnya menjadi suatu gaya hidup orang yang percaya, di samping juga bagian pengucapan syukur orang percaya. Dalam nas kita pada hari ini, seorang perempuan yang bernama Maria, ia memuliakan Tuhan. Dan tentu bukan tanpa alasan kenapa ia memuliakan Tuhan yang kita baca melewati nas kita pada hari ini. Maria memuliakan Tuhan sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya, di mana Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat keselamatan demi menyelamatkan umat manusia. Melewati malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang bayi, yang mana bayi itu akan dinamakan Yesus. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini, Maria terbuka untuk menerima rencana Allah dalam hidupnya, meskipun harus menghadapi berbagai resiko, baik itu secara sosial pada saat itu di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi Maria bersedia menerima rencana Allah ini yang ia katakan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah yang dikatakan oleh Maria kepada malaikat Gabriel pada saat itu. Bahwa sungguh Maria terbuka dan menerima dengan ketulusan rencana Allah dalam hidupnya. Ia dipakai oleh Allah menjadi alat demi keselamatan umat manusia, di mana melewati rahimnya bayi Yesus akan lahir. Dan kelahiran Yesus ini pula adalah hal yang sudah jauh lebih dahulu dinubuatkan oleh para nabi, terutama dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaannya yang lemah pada saat itu, dalam keadaan yang miskin, keadaan yang memiliki status sosial yang rendah, tetapi Tuhan tetap mau pakai dia. Tetapi yang lebih lagi kenapa Maria memuliakan Tuhan adalah bahwa melewati kelahiran Yesus dari rahimnya ini menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya, bahwa kelahiran Yesus memberikan secercah pengharapan bagi umatnya, terutama secara politis pada saat itu. Mereka adalah suatu bangsa yang dijajah, bangsa Romawi. Bahkan juga ada banyak tekanan, tantangan umat Tuhan yang terjadi dan dialami. Tetapi dengan kelahiran Yesus ini menggenapi janji Tuhan sebagaimana pembacaan Alkitab tadi. Yesaya pasal 61 ayat 1. Bahwa ada kabar baik untuk orang-orang sengsara. Kabar baik untuk orang-orang yang remuk hatinya. Kabar baik untuk pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kabar baik itu digenapi oleh Tuhan melewati Yesus yang akan lahir ke dunia. Nah, saudara-saudara, inilah ungkapan
pujian Maria, bahwasanya Tuhan mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya, bahwasanya melalui kehidupan Maria, karya selamat Allah itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Israel. Bagi Israel, bagi manusia dinyatakan. Janji-janji Tuhan seperti yang disampaikan melalui para nabi tergenapi. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan inilah yang diambil oleh PGI dan KWI. Tema Natal untuk kita tahun 2020 ini, mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Suatu janji yang luar biasa untuk umat manusia, suatu peneguhan iman untuk kita, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Pesan apa yang mau disampaikan? Kita melihat dari Maria. Maria adalah orang yang biasa. Bahkan secara sosial ia memiliki status sosial yang tidak mungkin dipandang tidak terlalu penting. Ia juga sebagai seorang perempuan yang mungkin pada saat itu hanya dipandang sebelah mata, seorang perempuan. Tetapi hal yang tidak penting dari kacamata manusia, pandangan sosial pada saat itu diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu dapat memakai siapa saja dalam ia menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini, tanpa memandang status sosial, jabatan maupun kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi ada catatan, Tuhan mau memakai orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang mau taat kepada perintahnya, dan orang yang takut akan Dia. Itu diungkapkan oleh Maria dalam pujiannya pada saat ini. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, ayat 50. Tetapi sebaliknya Tuhan menentang orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 51 akan mencela-belakan orang-orang yang congkak hatinya, orang yang tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam menghayati Minggu Advent yang keempat ini, kita diingatkan melewati firman Tuhan ini, bahwa dalam kita memasuki Minggu Advent yang keempat ini dan juga dari firman Tuhan ini, kita dibawa untuk menghindarkan diri kita dari sikap dan perilaku yang congkak, dari sikap dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, marilah kita mencontohi sikap hidup Maria, terutama dalam konteks nas ini, yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, yang terbuka akan rencana Tuhan dalam hidupnya, mau dipakai oleh Tuhan, mau menjadi berkat untuk sesamanya. Karena melewati Maria, keselamatan untuk bangsa itu terjadi melewati kelahiran Yesus. Ia menjadi perempuan yang diberkati dan menjadi berkat untuk umatnya. Maka demikian juga kita dipanggil dalam menghayati Minggu Advent yang keempat ini. Sudahkah hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain? Dan sudahkah hidup kita ini hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan? Kehidupannya difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Maria di dalam nas ini, ia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Artinya punya relasi yang dekat
dengan Tuhan dan diaplikasikan dalam relasi yang baik dengan sesama. Nah, inilah yang kita hayati dalam minggu Advent yang keempat ini. Kita memperbaharui diri kita, memperbaharui hidup kita menjadi pribadi yang semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Natal, perayaan Natal sebentar lagi kita rayakan. Dan ini adalah tanda janji Tuhan dalam hidup kita melewati kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus menjadi sumber pengharapan bagi kita bahwa ada keselamatan. Nah, saudara-saudara, mari kita menyambut dan merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai. Karena Yesus Kristus itu adalah Sang Raja Damai. Biarlah ketika kita mempersiapkan diri merayakan Natal, sungguh hati kita penuh dengan damai. Meskipun dengan keadaan kondisi kita pada tahun ini, kita merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang berkata tidak meriah dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita ingat bahwa sejatinya Natal itu bukan pesta, bukan gegap gembira. Tetapi sejatinya Natal itu bagaimana bayi Yesus itu lahir di dalam hati kita, membawa damai sejahtera. Sambutlah Dia dengan sorak-sorai dan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, selamat memasuki minggu Advent yang keempat dan mempersiapkan perayaan Natal di hati kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, janji Tuhan tergenapi melewati Yesus Kristus yang datang ke dunia, lahir sebagai manusia dalam rupa manusia, dan melewati kelahirannya kami memiliki pengharapan. Karena itu ya Tuhan, hati kami sungguh bersuka cita bahwa Tuhan menggenapi janji untuk menyelamatkan kami, bahkan menuntaskan segala persoalan pergumulan kami manusia, termasuk dosa manusia. Dan terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami memuliakan Tuhan saat ini, mengagungkan Tuhan atas setiap perkara-perkara yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan biarlah kami juga sama seperti Maria, seorang perempuan yang rendah hati, terbuka atas rencana Tuhan dalam hidupnya. Kami juga sediakan diri kami untuk Tuhan pakai, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat untuk sesama kami. Bahkan di mana kami tinggal dan berada, kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Sebelumnya biarlah Tuhan Engkau menguduskan, menyucikan hati kami, hidup kami dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan Engkau pada saat ini ya Bapa, Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami. Saat ini kami menyerahkan segenap keberadaan diri kami, baik kami secara pribadi, baik keluarga, maupun juga rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan ya Bapa seluruh keberadaan diri kami, pergumulan kami, masalah kami, kekhawatiran kami, hanya
hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Sebab kami percaya di dalam Tuhan ada keselamatan, dan di dalam Tuhan ada kelegaan terhadap hati yang remuk hatinya, terhadap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik. Berkat Tuhan itu bukan saja kami secara pribadi yang menikmati, tetapi berdampak untuk seluruh keluarga dan rumah tangga kami. Karena itu juga saat ini kami berdoa untuk seluruh keluarga dan rumah tangga kami, anak-anak, cucu menantu, orang tua, maupun juga sanak saudara kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Biar mereka juga mengalami sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Oh Allah Bapa di sorga, dalam hidup kami ini begitu banyak rencana, impian dan harapan. Tentu kami mengharapkan dan merindukan suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu kami percaya bahwa apa yang kami impikan, yang kami harapkan, Tuhan berkenan mendengarnya, dan Tuhan berkenan memberikan yang terbaik untuk kami. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Kami alaskan ya Bapa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan saja. Masa depan kami ada di tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang senantiasa menuntun kami, agar kami senantiasa menjadi pribadi yang tetap bertekun di dalam Tuhan, menantikan janji dan jawaban Tuhan dari setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab, usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun juga pekerjaan yang Tuhan berikan, di mana kami Tuhan percayakan untuk bekerja di tempat kami masing-masing. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, bahkan boleh menjadi berkat. Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat dan rezeki karunia tambah karunia. Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan, dan biarlah kami senantiasa menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan saja, dan meyakini bahwa hidup kami ini tidak pernah berkekurangan, tetapi kami juga senantiasa boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan dari kelimpahan itu juga kami tidak lupa untuk berbagi kepada sesama kami, bahkan lebih-lebih memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena dengan memberi kami tidak akan berkekurangan, tetapi jauh daripada itu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, menyerahkan juga persekutuan di jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah keberadaan jemaat-Mu senantiasa boleh hidup di dalam kasih, di dalam kebersamaan, dalam sukacita, dan lebih-lebih terang kemuliaan Tuhan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan persekutuan kami. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah kami boleh melayani dengan setia dan sukacita. Dan biarlah Tuhan pelayanan yang boleh kami lakukan menjadi kesukaan, kepujian bagi nama Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun juga dalam masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjamah mereka, memberikan kepulihan yang datang daripada Tuhan, agar mereka dipulihkan, disembuhkan. Bahkan juga keluarga yang mendampingi diberikan ketabahan dan kesabaran yang bertambah-tambah yang datang daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan, bahkan tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka. Sebab kehidupan itu adalah suatu waktu yang berharga yang Tuhan berikan untuk kami. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan Desember ini. Yang pertama, saudara-saudara kami berdoa
untuk saudara kami Rambun yang berulang tahun ke-42, saudara kami Winarto yang berulang tahun ke-32, Bapak Deman Tunda yang berulang tahun ke-78, Ibu Cleopatra yang berulang tahun ke-78, Ibu Sintan Ai yang berulang tahun ke-71. Demikian juga pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, pasangan Winarto dan Maria yang berulang tahun pernikahan yang ke-6, dan pasangan Jackson dan Eka Prasetya yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-6. Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini begitu bersuka cita atas berkat Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu biarlah melewati pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, bertambah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam rencana, keberhasilan, dan lebih-lebih damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Bapa, kami serahkan pemerintahan kami, keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Bapa keadaan kami ini dari segala bencana, virus COVID-19, peperangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha adil. Engkau akan senantiasa berpihak kepada yang benar, dan Engkau memberikan keadilan seadil-adilnya. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Melewati pemimpin-pemimpin kami, nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mereka benar-benar dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, dan yang terutama adalah takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seruan permohonan doa kami, dan kami percaya Tuhan berkenan mendengar dan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang nanti kita akhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan
sambil mendengarkan nas pengantar yang terdapat di dalam Yesaya 60 ayat 6b yang demikian bunyinya, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur bagimu ya Allah, Bapa yang telah memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100 bait 1 sampai 3. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.